Perang dan Tisha B'Av 2024. Saudara, media Israel memberitakan bahwa Iran akan menyerang Israel dalam beberapa hari mendatang. Berita ini diturunkan pada hari Minggu 11 Agustus 2024. Apa yang perlu kita lakukan jika mendengar kabar tentang perang? Kita bahas tentang perang, kembali ke perang. Karena tadi ya, Tisha B'Av, Iran katanya akan melakukan serangan kepada Israel pada Tisha B'Av. Nah, bagaimana perang yang ada di Alkitab bisa memberikan kepada kita kekuatan dan penghiburan? Bapak Ibu, kita lihat janji Tuhan luar biasa. Ketika perang terjadi terhadap bangsa Israel, Tuhan mengintervensi dengan cara yang luar biasa yang tidak bisa diterima oleh logika manusia. Contoh, ketika bangsa Israel dikejar oleh pasukan Firaun, apa yang terjadi? Laut Merah terbelah. Sehingga pasukan Firaun mendeklarasikan bahwa marilah kita lari meninggalkan orang Israel sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Kita klaim, kita deklarasikan bahwa ini pun akan terjadi dan Ayatollah Khamenei, pemimpin spiritual Iran, akan memperkatakan hal ini. Marilah kita lari meninggalkan orang Israel sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Iran. Kita lihat juga Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Kita percaya Bapak Ibu bahwa ini pun bisa terjadi. Peperangan yang dilakukan oleh Yosua bertempur secara fisik, tetapi secara spiritual Musa harus mengangkat tangannya. Musa harus menyembah dalam posisi mengangkat tangan kepada Tuhan. Berserah, bisa juga dibilang begitu. Ketika dia kelelahan, tangannya penat, tangannya mau turun, maka Harun dan Hur yang menopang tangan Musa. Nah, itulah yang perlu kita lakukan sekarang ini. Sebagai umat Kristen, sebagai umat perjanjian yang sama dengan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel berperang, siapa yang mengangkat tangan dan mau menopang tangan Musa? Kalau bukan kita orang Kristen. Nah, inilah tugas kita, peran kita di akhir zaman ini. Kemudian di Yosua 10 ayat 10. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Jadi apa Bapak Ibu? Tuhan bisa melakukan intervensi dengan cara mengacaukan bangsa yang menjadi musuh Israel. Tuhan bisa mengacaukan mereka dengan cara yang belum pernah Israel bisa pikirkan. Intelijen Israel tidak mampu membuat kekacauan, tetapi Tuhan bisa membuat kekacauan. Dan itu adalah cara intervensi Tuhan sendiri. Yosua 10 ayat 11. Tuhan melempari mereka dengan batu besar dari langit. Yang mati kena batu, yang mati kena hujan batu lebih banyak dari yang dibunuh orang Israel dengan pedang. Kita percaya bahwa cara-cara ilahi bisa terjadi. Tidak perlu ada peperangan terjadi, tetapi musuh bisa dilumpuhkan oleh Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita tahu ketika kita berdoa kita bisa mengklaim apa yang ada di dalam Alkitab kita. Contoh-contoh janji Tuhan itulah yang kita proklamasikan, yang kita deklarasikan atas nama bangsa Israel. Nah, apalagi Bapak Ibu yang kita bisa pelajari dari Alkitab, janji Tuhan terkait peperangan. Tuhan berkata di Ulangan 3:22, janganlah takut kepada mereka sebab Tuhan Elohimmu dialah yang berperang untukmu. Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 17 ayat 15, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Panji-panji atau banner ini dibawa kalau perang. Bapak Ibu kalau yang suka nonton film-film perang pasti lihat ya. Pasti pasukannya bawa banner
dan itu menunjukkan kebesaran, kemahakuasaan mereka gitu ya. Dan kita hanya perlu melihat bagaimana Tuhanlah panji kita. Yosua 10 ayat 14, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Spesifik ya, Yud He Vav He. Yosua 10 ayat 42, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Elohim mereka, Tuhan Allah mereka. Yosua 23 ayat 10, satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Bayangin, satu orang banding 1000. Sebab Tuhan Elohimmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Dan yang menarik ayat ini Bapak Ibu, Hakim-Hakim 3 ayat 2. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Jadi apa artinya Bapak Ibu? Bagi Tuhan orang Israel ini harus cakap berperang. Makanya Bapak Ibu kalau lihat di kisah Daud itu punya pahlawan-pahlawan perang. Bahkan ada nama-namanya gitu ya. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang itu karena menarik juga. Itu menurut saya bagus juga itu kita pelajari karakter-karakternya. Dan ternyata memang keahlian berperang itu bukan sesuatu hal yang tabu gitu ya di Alkitab kita. Meskipun kita memang tidak disuruh berperang, tetapi kelak di akhir zaman kita tahu Tuhan Yesus datang dengan menaiki kuda putihnya dan ia akan berperang melawan iblis. Dia akan berperang melawan binatang itu. Dan kita semua itu ada di belakangnya Tuhan Yesus, ya kan? Kita berada di belakangnya Tuhan, bukan di hadapannya. Kalau di hadapannya kita jadi musuhnya Tuhan. Enggak Bapak Ibu, kita berada di belakangnya Tuhan Yesus. Nah jadi jelas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memang mengajarkan kasih. Tetapi di saat yang sama juga Tuhan Yesus tidak setuju pada kekerasan. Tidak setuju pada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apakah menculik orang itu Alkitabiah? Tentu tidak. Apakah membunuh warga sipil itu Alkitabiah? Tentu tidak. Jadi ya jelas ya. Ada hal-hal yang harus kita mengerti bahwa Tuhan mengajarkan kasih, tetapi juga Tuhan tidak setuju pada kekerasan. Next, Bapak Ibu, terakhir, iman dalam Tisha B'Av. Nah, pola pikir orang Yahudi atau pola pikir orang Ibrani adalah melihat hari tragedi nasional ini sebagai konfirmasi dari keyakinan bahwa sejarah itu bukan sembarangan Bapak Ibu. Tuhan berotoritas pada sejarah. Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan mampu mengubah masa depan, tetapi Tuhan tidak mampu mengubah masa lalu. Tuhan mampu mengubah masa depan Israel. Tuhan mampu mengubah masa depan Bapak Ibu semua. Tetapi Tuhan tidak mampu mengubah masa lalu kita. Tuhan tidak mampu mengubah masa lalu bangsa Israel. 10 pengintai yang sudah menyebarkan kabar bohong itu akibatnya dirasakan oleh generasi-generasi selanjutnya. Jadi orang Yahudi, orang pola pikir Ibrani menganggap semua hal yang terjadi dalam sejarah bangsa Israel ada intervensi Tuhan. Semua tidak sembarangan. Peristiwa termasuk yang horor, yang mengerikan seperti serangan tragedi teror 7 Oktober 2023 adalah bagian dari rencana ilahi dan punya makna spiritual. Itulah yang ada dalam pola pikirnya orang Israel. Nah, musuh orang Israel pun bisa membuat rencana jahat. Iran misalnya mau memusnahkan Israel dari peta, Bapak Ibu bayangin, dihapus peta bangsa Israel udah nggak ada lagi. Dan ini sudah diperkatakan sejak zaman presidennya Mahmud Ahmadinejad. Jadi mereka sudah berniat merancangkan pemusnahan Israel sejak dulu. Namun apa yang akan terjadi sepenuhnya ada dalam kontrol dan otoritas Tuhan.
Tuhan yang berdaulat dan semua ada dalam kewenangannya. Jadi ketika kita sekarang ini Bapak Ibu dalam masa-masa mendengar kabar tentang perang, kita orang Kristen hanya bisa menopang Israel dalam doa. Kita hanya bisa membantu agar bangsa Israel tetap tangannya terangkat mengarah kepada Tuhan. Umat Kristen seperti Harun dan Hur yang menopang tangan Musa, menopang Israel dalam doa dan puasa. Kita belajar dari dari ayat di Keluaran 17 ayat 9 sampai 15, Bapak Ibu bisa baca nanti, bahwa tangan Musa tidak bergerak dan ditopang oleh Harun dan Hur. Nah, tidak bergerak itu dalam bahasa Ibrani itu katanya sama dengan iman. Kata faith atau iman dalam bahasa Ibrani itu emunah. Jadi tidak bergerak itu dalam arti kita imannya itu tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ragu-ragu, tidak takut, tidak ciut, tidak gelisah, tidak galau, tidak bingung. Karena apa? Karena kita iman, kita percaya akan apa yang Tuhan janjikan. Apa yang Tuhan bilang di Alkitab itu yang jadi pegangannya kita. Kita nggak ngikutin, kita mengikuti apa yang terjadi di dunia. Berita kita perlu tahu, informasi kita perlu lihat, kita perlu ketahui supaya kita bisa berdoa. Tetapi iman kita tegak lurus sama Tuhan. Emunah. Nah, itu dia. Iman itu tidak bergerak, steady, stabil gitu ya, stabil, tidak bergerak. Nah, inilah peran kita hari-hari terakhir ini. Nah, apa janji Tuhan buat orang Yahudi? Bapak Ibu, memang keadaan sepertinya mengerikan. Karena kalau kita lihat, wih, ngeri juga ya, setiap tanggal 9 bulan Ab selalu terjadi tragedi. Apakah tahun ini ada tragedi juga? Nah, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu janji Tuhan saat orang Yahudi meratap ketika membaca kitab Ratapan. Di Ratapan 3 ayat 21 sampai 23 Bapak Ibu bisa lihat, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Nah, Ratapan 3 ayat 25 sampai 26. Jadi kalau di Ratapan 3 21 sampai 23 Bapak Ibu, mungkin ini ayat yang Bapak Ibu sering kutip, sering baca. Ada lagunya kan? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Nah, itu lagu yang kita sering nyanyikan tapi kita nggak ngerti bahwa itu sebenarnya lagu ketika orang Yahudi mengalami tragedi. Jadi ini lagu indah banget janji Tuhannya, tapi sebenarnya ini lagu yang dibacakan saat orang Yahudi sedang berduka cita, meratap, menangis dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu kontras banget antara apa yang terjadi yang kita lihat secara mata, terjadi perang dunia pertama, terjadi perang dunia kedua, dan kemungkinan ada perang dunia ketiga lagi bahkan sekarang. Tapi apa katanya? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Enggak habis rahmatnya setiap hari. Selalu baru tiap pagi. Besar setiamu. Luar biasa Tuhan kita. Nah, di Ratapan 3 ayat 25 sampai 26. Maaf, ini ada anjing saya berisik. Nah, di Ratapan 3 ayat 25 sampai 26 Bapak Ibu dikatakan di sini Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi ini momen di mana bangsa Israel menanti dengan diam gitu ya serangan Iran. Apakah seperti itu? Tetap saja tentu mereka harus persiapan. Tetapi secara spiritual mereka tidak boleh mengandalkan pada senjata dan kekuatan militer. Menanti dengan diam pertolongan Tuhan itulah yang mutlak dilakukan.
Karena apa? Percuma punya ratusan ribu tentara, alat perang yang canggih dan sebagainya. Kalau Tuhan tidak berkenan, tentu akan kalah juga. Karena itu yang paling penting adalah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menyerahkan seluruh senjata, seluruh alat pertahanan, seluruh alat perang, pasukan IDF, semuanya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ratapan 3:32, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Nah, Bapak Ibu, ini janji Tuhan. Walau orang Yahudi mengalami tragedi, mengalami berbagai macam malapetaka, tetapi Tuhan selalu menyayangi menurut kebesaran kasih setia Tuhan. Nah, ini yang penting buat kita ingat. Nah, apa yang bisa kita pegang buat kita malam hari ini, Bapak Ibu? Ini sudah sering sekali saya ungkapkan, perang sebagai tanda akhir zaman, karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata, Tuhan Yesus bilang di Matius 24 ayat 6-7, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, kata Tuhan Yesus. Kenapa nggak gelisah? Sebab semuanya harus terjadi, Bapak Ibu. Tetapi itu belum kesudahannya. Meski ada perang, ada macam-macam, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Hal yang sama diulangi di Lukas bukan murid Tuhan Yesus, tetapi dia mengumpulkan kesaksian saksi mata dan dia mencatat. Jadi Lukas ini adalah wartawan di masa Tuhan Yesus ya, yang mengumpulkan semua saksi mata orang-orang yang melihat, mendengar tentang Yesus, dan ia mencatatkan kembali. Dr. Lukas mencatatnya untuk Rasul Paulus yang pada saat itu sedang mengalami tuntutan hukum. Jadi ia mengoleksi untuk menjelaskan kepada sidang di Roma bahwa nih Yesus yang diomongin Paulus nih benar-benar nyata loh. Nih buktinya gitu loh ceritanya. Kira-kira seperti itu. Nah, Lukas di sini dia mencatat hampir sama dengan apa yang ditulis Matius. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, katanya. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Jadi Bapak Ibu jelas bahwa apa yang terjadi, kita dengar kabar perang, Israel akan diserang. Kita dengar Israel hari ini aja udah ada tuh drone dari Hezbollah nyasar, ditembak dan jatuh di jalan raya. 7 orang terluka. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kita akan mendengar kabar tentang perang, mendengar tentang pemberontakan. Tetapi kita jangan gelisah. Bapak Ibu jangan terkejut, jangan kaget, jangan galau, karena semuanya harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Jadi Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa seperti tadi yang saya harapkan Bapak Ibu ambil bagian dalam menopang bangsa Israel. Kita menopang bangsa Israel agar iman mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Iman mereka mengandalkan Tuhan, Tuhan yang sama yang kita sembah, yakni Bapa di surga. Mereka belum mengenal Yesus sebagai juru selamat karena mereka baru akan mengenal Yesus saat Yesus datang kedua kali. Sebagai yang pertama bagi orang Yahudi sebagai Mesias, dan bagi kita adalah sebagai kedatangan yang kedua kali. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Salam damai dari Fakta Israel. Terima kasih Anda sudah mendukung pelayanan edukasi Fakta Israel. Anda bisa mengundang Fakta Israel ke komunitas Anda. Terima kasih.